Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana struktur logika dalam memetakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi 10 kelompok besar. Nah, pada penjelasan ini didasarkan kepada kitab Bugyatul Iradah karya Syekh Khalil Al-Maghribi. Jadi dalam ilmu logika, para pemikir masa lalu berusaha mengelompokkan segala hal yang ada di dunia ini agar polanya mudah dipahami. Hasilnya, mereka menemukan bahwa semua hal di alam semesta ini pasti masuk dalam salah satu dari 10 kelompok besar. Nah, jadi para filsuf itu membagi semua hal yang ada di alam semesta ini itu menjadi 10 kelompok besar. Yang dimana 10 kelompok besar ini mandiri, independen mereka. Nah, kitab ini menjelaskan bahwa angka 10 ini tidak didapat dari rumus matematika atau teori dari atas kertas maksudnya, melainkan lewat metode pengamatan langsung secara menyeluruh. Para pemikir meneliti seluruh benda dan kejadian di alam, lalu mengklasifikasikannya hingga mentok pada 10 payung besar ini. Nah, secara garis besar 10 kelompok ini dibagi menjadi 2 poros utama. Yang pertama itu inti, jadi eksistensi atau wujud mandiri, yang dimana itu diartikan sebagai sesuatu yang bisa berdiri sendiri atau biasa disebut sebagai al-jauhar atau substansi. Nah, terus kemudian yang kedua itu disebut sebagai sifat. Jadi ada inti, ada substansinya. Terus kemudian yang kedua ini sifat atau kondisi tempelan. Nah, 9 jenis kondisi yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus menempel pada wujud mandiri. 9 kondisi ini ada yang berupa sifat dasar seperti ukuran dan warna, dan ada yang berupa hubungan dengan lingkungan luar seperti tempat, waktu, posisi, dan tindakan. Nah, pada kan tadi ada 10 kelompok tuh. Jadi yang kelompok yang pertama ini yang paling utama adalah al-jauhar atau wujud mandiri. Kitab ini menjelaskan bahwa wujud mandiri adalah segala sesuatu yang eksis tanpa menggantung atau menempel pada subjek lain untuk bertahan hidup. Jadi dia mandiri, dia tidak menempel pada objek yang lain. Contohnya seperti waktu. Kalau waktu itu kan masih menempel, tempat, posisi, tindakan itu masih menempel. Nah, contoh gampangnya adalah fisik manusia, hewan, pohon, atau batu. Ya karena merekalah wadah utama dari segala sifat. Nah, ciri mendasar dari wujud fisik ini adalah memakan tempat atau menempati ruang. Kitab ini memberikan catatan penting, status memakan tempat ini sifatnya mutlak. Ketika bagian-bagian terkecil bersatu membentuk suatu benda tersebut secara otomatis mengambil posisi ruang di alam semesta ini. Tidak peduli apakah dia sedang menempel pada benda lain atau sedang melayang bebas di udara. Nah, setelah itu kita membahas tentang bagaimana kelompok kondisi yang lahir dari hubungan dengan dunia luar dimulai dari posisi atau sikap tubuh. Nah, kondisi ini tergolong unik karena harus memenuhi 2 hubungan sekaligus dalam satu waktu. Ada hubungan internal sama ada hubungan eksternal. Nah, hubungan internal bagaimana pengaturan bagian dalam tubuh objek itu sendiri, misalnya posisi tangan yang ditekuk atau diluruskan. Yang kemudian yang hubungan eksternal bagaimana arah bagian tubuh tersebut jika dihadapkan dengan lingkungan luar di sekitarnya. Atau contoh konkretnya itu, ini barusan contoh atau penjelasan dari yang ada di kitab. Kalau umpamanya contoh konkretnya itu adalah dalam kondisi berdiri. Seseorang tidak akan bisa dikatakan berdiri hanya karena badannya tegak lurus secara internal. Status berdiri baru sah dikatakan berdiri jika ada hubungan dengan dunia luar yang terpenuhi, yaitu kepalanya,
menghadap ke depan atau menghadap ke langit, atau dan kakinya menapak di bumi. Jadi benar-benar secara zahiri ya, atau secara optik itu memang menjelaskan kalau momennya memang dia benar-benar berdiri gitu. Nah, logika hubungan ganda inilah yang menyusun kondisi fisik lainnya seperti duduk, berbaring, atau tiarap, yang akhirnya itu tidak bisa disebut sebagai kata berdiri. Nah, jadi karena adanya kepala dan kaki yang sudah sesuai dengan proporsinya atau pada titik tertentunya, kayak memandang kepalanya hadap ke depan, kakinya menapak ke bumi, atau kepalanya hadap ke langit. Jadi ada dua oposisi biner di sana yang menjelaskan dan membantu untuk terbentuknya kata berdiri, seperti itu. Nah, jadi posisi tubuh selalu terikat dengan arah alam luar. Nah, selanjutnya kelompok berikutnya membahas tentang kondisi memakai atau mengenakan sesuatu. Perlu untuk dicatat, kelompok ini bukan membahas soal kepemilikan harta secara hukum, melainkan kondisi fisik ketika ada benda lain yang membungkus tubuh kita. Nah, kondisi baru ini dianggap sah jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, melingkupi atau membungkus. Benda luar tersebut harus membungkus tubuh, baik seluruhnya atau sebagian. Kalau benda itu cuma diletakkan begitu saja tanpa membungkus, misalnya selembar kain yang cuma diselampirkan ke bahu, itu maka tidak dianggap sebagai membungkus atau melingkupi. Jadi kalau omanya membungkus ya sama kayak ini, kayak baju, kayak kaos gitu kan. Jadi semuanya menutupi, semuanya membungkus, atau sama kayak omanya pentol. Pentol itu kalau omanya tidak hanya diikat dengan kresek, bukan hanya diikat dengan plastik, itu kan nggak membungkus namanya. Beda lagi kalau omanya memang dia dimasukkan ke plastiknya itu sehingga dia benar-benar membungkus atau melindungi lah. Jadi simpelnya melingkupi atau membungkus ini melindungi sesuatu ya apa yang ada di dalamnya. Nah, terus kemudian yang kedua, ikut berpindah saat bergerak. Benda pembungkus tadi harus ikut bergerak kemanapun tubuh kita saat pergi. Syarat gerak inilah yang membedakan kondisi memakai baju dengan kondisi berada di dalam kamar. Nah, jadi beda ketika memang pakai baju sama kita ada di dalam kamar. Kalau memang kita di dalam kamar, apakah itu ikut terbungkus? Tidak, itu kita tidak terbungkus kamar, karena kamar itu tidak ikut berpindah saat kita pindah tempat gitu. Itu hanya kamar itu bisa dikatakan sebagai hanya tempat singgah saja atau kayak rumah gitu. Sebab meskipun kamar membungkus tubuh kita, kamar itu terdiam di tempat dan tidak ikut berpindah saat kita berjalan. Nah, benda pembungkus ini dibagi menjadi dua jenis, ada alami dan ada buatan. Nah, kalau omane kayak yang alami ya kayak kulit yang ada pada makhluk hidup, terus kemudian ya kulit ini sih. Terus kalau omongnya buatan ya kayak baju, celana gitu kan. Nah, terus kemudian sebagai penutup kitab ini, akhir dari penjelasan saya juga, bahwa kitab ini membahas dua kondisi yang saling berpasangan karena hubungan sebab akibat, yang yaitu tindakan aktif dan pasif. Tindakan aktif fokus pada proses saat sebuah subjek sedang mempengaruhi objek lain. Nah, dampak pasifnya adalah fokus pada proses saat objek tersebut sedang mengalami perubahan sifat akibat pengaruh dari luar. Nah, poin paling penting dari penjelasan tentang tindakan aktif dan pasif ini adalah bahwa kedua kondisi ini hanya ada selama proses perubahan sedang berlangsung. Jadi
kalau umpamanya kita contohkan, itu sama kayak air yang dimasak di atas api. Selama panci air berada di atas api, terjadi proses pemanasan yang berjalan perlahan dan terus-menerus. Kondisi dari sisi api yang sedang menyalurkan panas disebut tindakan aktif. Sedangkan kondisi air yang sedang berproses menjadi panas disebut dampak pasif. Nah, kedua hal ini saling terikat. Begitu api dimatikan atau panci dijauhkan, maka proses memanaskan dan menjadi panas seketika itu juga menjadi selesai dan hilang. Lalu bagaimana dengan sisa rasa panas yang masih ada di air ketika setelah dipisahkan dari kompor atau setelah dipisahkan dari panci? Nah, kitab ini memberikan jawaban yang sangat logis. Sisa panas yang tertinggal itu tidak lagi disebut sebagai proses tindakan atau dampak, karena proses memasaknya itu sudah selesai. Rasa panas yang menetap pada air tersebut kini sudah berubah status menjadi sifat dasar baru yang melekat pada air tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi demikian penjelasan sistematis mengenai 10 kelompok besar wujud di alam semesta berdasarkan kitab Buyatul Iradah. Dan terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton video saya. Ya, ala kadarnya saja. Semoga Ustazah berkenan dan memberikan nilai yang memuaskan untuk saya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.